Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda indahnya taman, sering dikenang banyak yang datang. Apa tanda orang beriman, jiwanya tenang, hatinya lapang. Ada banyak sekali di antara kita yang gelisah. Macam-macam kegelisahan menjadi datang. Penyebabnya itu banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan orang menjadi gelisah karena wanaksim minal amwali, kekurangan harta, kemiskinan, kepapaan, kepakiran. Wanaksim minal amwali wal angpusi, dan kekurangan jiwa, kematian, meninggal, sakit bertahun-tahun. Wanaksim minal amwali wal angpusi wasamarot, dan juga buah-buahan, fasilitas pendukung. Buah-buahan kan bukan terlalu primer banget, nggak ada buah kita masih bisa hidup. Fasilitas pendukung ya, sama juga dengan buah-buahan, yang nggak ada dia kita masih bisa hidup. Misalnya apa? Pendukung kita, kalau makanan wajib ada, pakaian wajib ada. Barangkali makanan nggak ada, pakaian masih ada, susah. Pakaian ada, makanan kagak ada, nggak mungkin. Minuman juga nggak mungkin, mesti ada. Lalu mungkin yang disebut papan, yaitu apa? Penunjang selanjutnya yaitu tempat tinggal. Kalau tempat tinggal tidak ada, orang masih bisa sewa rumah. Buat siapa? Buat orang yang punya, yang ada duitnya. Wanaksi minal amwali wal angpusi wasamarot. Bisa jadi samarot itu bagian daripada pendukung-pendukung. Sebenarnya artinya buah-buahan, tapi kebutuhan apa disebutnya? Kebutuhan sekunder. Nggak ada buah-buahan, orang masih bisa hidup. Kemudian itu semua kekurangan itu semua menjadikan orang menjadi gelisah jiwanya. Tapi orang yang cukup juga, orang yang berlebihan bahkan gelisah. Karena ketenangan jiwa tidak harus melihat kepunyaan kita sesuatu, apa kita punya atau enggak punya. We can play league pass, we can play league bird, we can play league pass, but we cannot happy. Kita bisa, but we cannot happiness. Kita bisa terbang di udara, like bird, laksana burung. Kita juga bisa menyelam di air, laksana ikan, but we cannot happiness. Tetapi kita yang gak punya cuma satu, apa? Ketenangan jiwa. Lah itu yang ngomong siapa tuh? Orang terkenal yang semuanya ada sama dia. Bintang Hollywood, kekayaannya banyak, namanya terkenal di mana-mana, tapi ketenangan jiwa yang nggak ada. Buat orang-orang seperti kita begitu juga, kekurangan besok mau makan apa, ini kontrakan belum dibayar, ini cuma mampu beli beras seliter, besok bagaimana? Itu masalah kita semuanya, apalagi zaman kesulitan. Ya mungkin orang yang punya gaji setiap bulan barangkali juga susah juga, apalagi yang nggak ada. Sebenarnya yang namanya rezeki itu udah Allah jamin buat kita semua selama kita masih ada hayat, selama kita masih ada umur. Karena rezeki berbanding lurus dengan umur. Umur berbanding lurus dengan rezeki. Kalau orang gak ada umur lagi, rezekinya dicabut. Kalau orang gak ada rezeki lagi, umurnya terbatas. Selama kita masih hidup, kita masih punya rezeki. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada semua yang melata di bumi ini, yang makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, selain dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi usaha juga kudu kita buat. Kalau kita nggak buat, maka akan susah, hambat nanti datangnya. Tidak seperti orang-orang tertentu yang doanya itu langsung dikabulkan. Tapi kalau kita, doa kita mesti ada perantaranya. Saya ini, kata suatu orang, ada suatu usaha jualan. Saya pengen banget jualan saya rame, banyak yang beli, sehingga sirkulasi dana itu cepat, sehingga untungnya walaupun sedikit, karena yang beli rame jadi banyak jadinya. Ada 10 mata dagangan, kalau satu mata dagangan satu hari untung katakanlah 20.000, 10 200.000. Kalau 10 hari kan 2 juta, sebulan 6 juta juga untungnya. Nah pengennya begitu, tapi ini semuanya udah saya sediain, katanya kan peralatan udah, pokoknya istilahnya palu gak ada, apa lu perlu gua ada. Tapi orang susah banget belanjanya.
Kenapa? Karena mungkin yang namanya rezeki kan di tangan Allah. Mungkin kedekatan kita kepada Allah kurang. Kalau kita dekat kepada Allah, malam-malam kita bangun tahajud, ya Allah, buat anak-anak besok makan, sekolah, belajar, kerja, nyari ilmu, hidupnya jangan kesusahan, jangan meminta-minta. Tolong ya Allah, ramein dagangan saya. Mohon kepada Allah, kita tahajud di tengah malam, kita adukan masalah kita kepada Allah, lalu kita sering-sering membaca surat Al-Waqiah. Karena surat Al-Waqiah itu surat kaya, mendatangkan kekayaan. Jangan berhenti kita membaca sholawat. Siapa yang membaca sholawat, dia sedang mengundang rahmat Allah. Terutama di hari Jumat. Terbang cepat si burung merbah, terbang jalak ke kota rengat. Hari Jumat penuh berkah, mari memperbanyak bersholawat pada hari Jumat. Karena malaikat itu hanya mencatat amalan sholawat. Malaikat tertentu hanya mencatat amalan-amalan sholawat, dicatat aja kan. Lalu ya kalau bahasa dulu mah dicatat, barangkali teknologi malaikat udah lebih canggih daripada teknologi kita. Apa itu? Katanya dicatat tapi langsung didisplay ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sholawat dari umatmu, si A dari Bandung, si B dari Banjarnegara, si C dari Medan, semuanya didisplay di hadapan Rasulullah. Sehingga Rasulullah ngelihat, sehingga Rasulullah tahu dan kenal pada umatnya. Karena kita disebut di hadapan Rasulullah bersamaan dengan nama orang tua kita. Dengan memperbanyak sholawat, itu bagian daripada zikir. Dan memperbanyak zikir, tatma'inul qulub, menenangkan hati kita. Kalau kita udah tenang hati kita, insya Allah terbuka pikiran. Tapi kalau kita dalam tekanan, coba ya rasakan. Orang-orang yang dalam tekanan, aduh ya Allah, besok ini mau bayar, 3 hari lagi mau bayar, uang gak ada, nyari kemana, orang gak peduli, saudara. Jangankan orang lain, saudara gak peduli. Yang ada sama kita apa, kepikiran aja, mual perut kita, asam lambung naik, lalu kita bisa rubuh, mau makan pun gak enak. Itu sulit banget seharian itu, ya Allah, dalam 3 hari. Apalagi banyak yang WA saya, Ustadz besok rumah sebulan lagi mau ditarik. Akibat apa? Akibat apa coba? Akibat utang-utang yang riba banyak banget. Kalau jauh si burung halau jauh si burung merbah, jangan memanah di senja tiba. Kalau hidup mau berkah, jangan pernah makan riba. Lah ini kita pusatnya riba, bentar-bentar riba, bentar-bentar riba. Jadi hidup kita nggak tenang. Diparanin orang, diparanin penagih hutang, naik itu asal melambung ke atas, dan kepala kita pening, hidup kita susah. Pengennya hari itu selesai aja masalah. Lalu bagaimana? Bacalah salawat ini, salawat itu. Kok udah saya baca banyak banget, kok nggak berhasil? Ya salah. Kitanya nunggu banget, nomor 1. Kedua udah kepepet, baru terburu-buru. Nah itu yang susah. Amalan sholawat, amalan zikir, membaca surat Al-Waqiah, sholat tahajud, sholat duha, semuanya menenangkan jiwa, menenangkan hati, dijadikan zikiran, dijadikan amalan rutin. Itu baru. Kan ada istilah itu, ta'aruf ilallah purraha, ya'rif kasittisida. Kalau engkau ingat kepada Allah ketika kamu senang, ketika you senang, Allah akan ingat kepada kita ketika kita susah. Ini kalau kita senang, susah banget mampir ke masjid, susah banget sholat jamaah, susah banget untuk menjalin silaturahim sama saudara, gontok-gontokan sama saudara, saing-saingan sama saudara, sindir-sindiran di WA. Kan jadi jelek itu kisahnya kayak gitu. Akhirnya apa? Karena itu semuanya kita gak deket kepada Allah. Seolah-olah udah gak butuh lagi kepada Allah, udah gak butuh lagi sama saudara, udah gak butuh lagi sama kaum muslimin. Akibatnya apa? Ketika kita kesusahan baru kita terburu-buru. Nah inilah makanya ada seorang bercerita, dulu saya merasa karena gaji saya banyak, saya melakukan apa istilahnya kalau zaman sekarang itu kan beli-beli yang bisa bayar nanti. Akhirnya udah kebanyakan, udah gak sanggup bayar. Alah ini kan gaji saya banyak, ini gak mungkin gak kebayar. Tapi ya namanya riba, Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Akibatnya apa? Akibatnya buat tumpuk, udah gak bayar lagi, udah gak sanggup lagi. Apa ceritanya? Mau ngapain coba? Mau usaha apa coba kalau udah kayak begitu? Gak ada jalan lain, gak ada cerita lain. Sekarang alah males lah, berdoa pun kagak diterima. Padahal udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Tapi alah males lah, doa juga gak diterima. Kita baca sholawat pun banyak-banyak, yang ada ujian pada datang aja terus menerus, gak berhenti-berhenti. Emangnya kalau kita gak baca sholawat, ujian gak ada?
Setiap manusia itu didatangkan oleh Allah ujian kepadanya. Supaya apa? Istilahnya orang biar naik kelas, kelasnya naik. Anak-anak kan yang mau, kita aja waktu kuliah dulu, waktu sekolah dulu, kalau mau pindah semester naik ke yang lebih tinggi, pindah kelas yang lebih tinggi. Kalau zaman saya kuliah dulu per semester. Jadi kalau misalnya mata kuliah dapat C, itu ngulang. Apalagi kan ilmu kebidanan dan kandungan itu kalau dapat C ditendang, kita nggak boleh itu. Harus dapat minimal B, kalau bisa A. Nah itu, jadi belajarnya luar biasa kerasnya, ujiannya itu. Ujian, apalagi ujian praktikum, Masya Allah, ujian praktikum itu per meja-meja itu. Track, dikasih kode sama dosen, detak misalnya, ganti meja, pindah, geser ke meja sana. Itu ada pertanyaan di situ tergantung dengan preparat yang ada di depan kita. Nah itu waktu kita ujian. Gitu juga hidup kita, didatengin ujian berturut-turut. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan kita ini akan lulus dan naik kelas. Tapi ketika kita didatengin ujian, ya Allah, beras nggak ada di rumah, ya Allah, penghasilan suami sedikit banget, gak cukup, boro-boro sebulan baru tanggal 5 aja gaji udah nyusut, tanggal 10 udah nggak ada ceritanya, sisanya berutang. Itulah ujian yang datangkan kepada kita. Apa disebutnya itu, wanaksim minal amwali, kekurangan amwal, harta, kekurangan pendapatan. Wanaksim minal amwali, kekurangan pendapatan, kekurangan harta, kekurangan apa istilahnya itu, pemasukan. Sehingga ya Allah, kondisi rumah udah kayak begini, boro-boro beli baju tiap tahun, makan aja susah, utang banyak banget, gimana ini cara bayarnya. Pada saat itu wabasiri sobirin, coba di mana-mana kita lihat ayat-ayat Quran, istainu, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa coba? Bisobri wasolah, dengan sabar dan dengan sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah diisi, sholat ba'diyah, qobliyah, rawatib itu, muakkadah itu semuanya dikerjakan. Sholat sunat yang muakkadah itu dikerjakan semuanya. Sholat tahajud, sholat sunat. Wabasiri sobirin, beri gembira kepada orang yang bersabar. Ustadz, bersabar sampai mana? Sampai mana kita? Kalau kita nggak sabar, kita mau ngapain lagi coba? Mau ngerampok bank? Mau jadi penjahat? Nah itulah kebanyakan curanmor, kebanyakan tukang-tukang begal ya, karena mereka nggak punya iman, karena mereka nggak punya kepercayaan kepada pemberian Allah. Dari itu mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lupa, ini usahanya. Dulu saya kan pernah cerita nih, takut kepanjangan. Saya punya nenek itu usianya waktu itu barangkali sekitar 60-an lebih lah waktu itu ya. Waktu saya masih di pesantren lah. Itu udah segitu usianya. Badannya masih kuat, namanya juga nenek-nenek. Waktu saya datang ke sana libur pesantren kira-kira jam 9-an pagi, saya tiba di sana, saya lihat. Saya kan manggil nenek ibu. Bu, ngapain? Di depan ibu itu ada semacam kayak alat gitu kan. Ada rodanya dari besi, diputar. Sebentar aja, ringan, nggak berat. Bletek, di bawahnya itu ada apa? Ada semacam kayak kaleng yang udah di setting jadi kayak gitu. Ini Bu untuk apa? Ini nanti untuk kancing, dia bilang. Kancing kan ada tuh kancing celana yang dikait itu kan, itu dibikin situ. Ibu rupanya masih kerja. Ibu ngapain kerja lagi? Kan Mak udah ngasih kiriman tiap bulan. Ini saya pun datang ke sini ngasih bawaan, ini bawaan. Bukan begitu. Kalau ibu nggak kerja, ibu sakit. Dibilang badan ibu pada pegel. Coba bayangin, orang yang udah setua itu ya mungkin karena badannya sehat, beliau masih bergerak, masih mau berusaha. Apalagi kita yang muda-muda. Kita berdoa kepada Allah, kita sholat tahajud, sujud kepada Allah di sepertiga malam. Kita membaca surat Al-Waqiah setiap hari, bahkan sampai 100 kali kita baca. Semoga kita mendapat karomahnya, mendapat berkahnya. Juga kita usahain usaha kita. Jalin silaturahim dengan siapa-siapa. Biasanya kalau kita silaturahim, ada aja itu yang diajakin ke kita. Ada aja, tolonglah jualin ini tolonglah bikinin ini ada aja. Saya pun tetap juga begitu. Ada aja orang yang minta tolong ini, tolong itu. Tetap aja itu ada duitnya. Dulu ada suatu kisah kan, orang yang ibu ini udah tua, memang udah di rumah aja. Anaknya 2 orang, yang satu jadi pembantu rumah tangga, yang satu lagi ikut orang jadi bengkel. Dia bertanya, nah apa sih yang bisa ibu bantu? Ibu udah tua gak bisa ngapa-ngapain. Coba tanya sama guru, apa yang bisa ibu bantu? Bacaan apa, coba supaya nanti kamu usahanya mudah-mudahan bisa diberkahi Allah, bisa kamu dapat rezeki, bisa untuk kita semua bisa maju lah. Kemudian
Ustadz mengajarkan untuk membaca ya Allah ya Wahhab ya Razzaq tiap hari. Itu dibaca sama ibunya, ya Allah ya Wahhab ya Razzaq, ya Allah ya Wahhab ya Razzaq tiap hari itu di rumah itu. Sambil dia ngapain aja, alhamdulillah yang jadi pembantu rumah tangga selalu aja bawa rezeki, selalu aja mudah urusannya. Yang ikut bengkel orang sampai punya bengkel sendiri saking majunya usahanya itu. Yang tadinya ngikut orang. Cuma setelah ibunya meninggal nggak ada lagi yang baca itu. Akhirnya dia bilang rezeki kami udah menurun. Dia bilang kan dulu kalau saya keluar, dia bilang sama dia kan itu ada aja itu pulang mesti bawa duit. Ada yang suruh ngerjain ini, suruh ngerjain itu. Tetap saya punya duit, dia bilang. Tetap dikasih duit itu. Tapi ketika ibu saya udah meninggal, udah nggak ada yang baca lagi. Benar-benar rezeki saya menurun. Nah inilah dekatan kita kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, membaca sholawat, membaca Asmaul Husna, membaca ayat Quran, misalnya surat Al-Waqiah yang biasa kita sampaikan di sini, itu jiwa kita menjadi tenang, lalu pikiran terbuka, insya Allah rahmat Allah akan datang. Apalagi kita membaca sholawat, bersabar dalam mengerjakan sesuatu, tetapi juga jangan lupa kita berusahanya kudu ada, karena jalannya memang harus ada. Insya Allah kalau jalannya ada, jalannya udah terbuka, insya Allah rezeki akan mengalir. Apa tanda indahnya taman? Sering dikenang, banyak yang datang. Apa tanda orang beriman? Jiwanya tenang, hatinya lapang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Kita mengerjakan ibadah, bersabar, terus menerus kita bersabar sampai Allah memberikan pertolongan. Jangan dikurangin itu baca zikirnya, baca sholawatnya, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Dan jangan lupa satu pesan saya lagi yang paling penting banget, apa itu? Kalau kuncup bisa berkembang, jangan pernah ikatkan jalin. Kalau hidup mau tenang, jangan pernah pinjaman online. Itu bagian daripada riba. Halau jauh si burung merbah, jangan memanah di senja tiba. Kalau hidup mau berkah, jangan pernah makan riba. Susah doa dijawab, dan juga hidup kita nggak bakalan maju kalau kayak gitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.